Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ananda, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah ya, karena kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan, sehingga kita dapat bertemu lagi pada pertemuan virtual kita pagi hari ini. Baik, Ananda, sebelum kelas kita dimulai, Ibu minta untuk ketua kelas memimpin doa. Silahkan, ketua kelas. Sebelum memulai kelas, marilah kita berdoa agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Jadi Ananda, selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran Ananda semua. Ibu langsung saja akan menanyakan kepada ketua kelas, apakah ada temannya yang tidak dapat mengikuti kelas pada pagi hari ini? Baik, Bu, untuk hari ini semuanya hadir. Oke, lalu selanjutnya Ibu akan memberitahukan kepada Ananda peraturan-peraturan apa saja yang harus dipatuhi selama Ananda mengikuti kelas virtual dengan Ibu pada pagi hari ini. Oke, yang pertama, Ananda semua tidak diperkenankan untuk mematikan kamera selama pembelajaran berlangsung. Jadi Ibu tidak akan mentoleransi bagi siapa saja yang mematikan kamera, langsung akan Ibu buat status kehadirannya menjadi alpha. Dan kemudian Ananda semua, ketika Ibu bertanya, maka Ananda harus menghidupkan mikrofon Ananda. Dan yang terakhir, Ananda semua harus fokus selama pembelajaran berlangsung. Jadi tidak ada nanti Ibu lihat Ananda sedang berbicara dengan teman-teman yang ada di sampingnya, kemudian Ananda sibuk sendiri dengan kegiatan Ananda di sana. Tidak boleh, Ananda harus fokus selama kelas berlangsung. Oke, langsung saja. Sebelum kita memasuki materi yang baru, di pertemuan sebelumnya kita telah membahas mengenai teks puisi. Nah, sekarang Ibu menanyakan kembali mengenai pembelajaran minggu belakang. Apakah Anda masih ada yang ingat mengenai pengertian dari teks puisi? Saya, Bu. Puisi adalah karya sastra yang diucapkan dengan perasaan dan memiliki gagasan atau pikiran serta tanggapan terhadap suatu hal atau kejadian tertentu. Oke, baik. Benar sekali, Desti. Jadi puisi itu dia merupakan imajinatif atau hayalan dari penyair atau penulisnya yang dituangkan ke dalam rangkaian kata-kata. Nah, selanjutnya Ibu juga akan menanyakan apakah Ananda semua mengenai lokasi sosial dari teks puisi. Nah, apakah Ananda masih ingat di mana saja kita bisa menemukan teks puisi itu? Saya, Bu, mau jawab. Oke, silakan Ananda. Puisi ada di buku, di internet. Ya, benar sekali. Jadi kita bisa menemukan puisi-puisi ini di berbagai buku, jenis buku puisi. Kemudian kalau Ananda searching, itu banyak sekali puisi tersedia di berbagai situs internet. Nah, setelah mengingat materi sebelumnya yang telah kita pelajari di pertemuan sebelumnya, hari ini kita memasuki materi baru, yakni unsur-unsur yang ada di dalam teks puisi. Nah, sebelumnya Ibu sudah mengirimkan materi kepada Ananda semua. Apakah sudah ada dari Ananda yang membaca materinya? Sudah, Bu. Oke, di halaman berapa? Masih ingat? 120, Bu. Ya, benar sekali. Jadi di halaman 120 yang telah Ibu kirimkan file materinya kepada Ananda semua, di sana ada materi mengenai unsur-unsur yang ada dalam teks puisi. Langsung saja ya, kalau begitu Ibu akan menjelaskan materi kepada Ananda semua mengenai unsur-unsur teks puisi. Nah, unsur teks puisi ini pada dasarnya terbagi menjadi dua, yakni struktur batin dan struktur fisik. Struktur batin sendiri itu ada terbagi lagi menjadi 4 jenis. Yang pertama, topik, yang kedua perasaan, yang ketiga nada, dan yang keempat tujuan. Oke, baik Ananda. Jadi yang pertama mengenai topik. Topik ini merupakan elemen yang paling penting yang harus ada dalam suatu puisi. Karena topik ini merupakan penjelasan
dari makna puisi yang akan ditransmisikan menjadi kata-kata. Nah, yang kedua adalah perasaan. Perasaan ini adalah ekspresi yang disampaikan penyair dalam kaitannya dengan kondisi lingkungan. Misalnya, lingkungan sosial, pengalaman dari penyair sendiri, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga ada nada. Nada ini merupakan aura yang disampaikan melalui puisi, sehingga pendeskripsian puisi menjadi jelas bagaimana nada amarah, semangat, kecewa, kesedihan, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir ada tujuan. Tujuan ini merupakan inti dari pesan yang ingin disampaikan penyair kepada pembaca puisi, sehingga maksud atau pesan yang terkandung dalam puisi tersebut dapat tersampaikan dengan jelas dan mudah dipahami oleh pembacanya. Oke, lalu untuk bagian kedua terdapat struktur fisik. Nah, struktur fisik ini terdiri atas 5 jenis. Yang pertama tipografi, yang kedua dikte, yang ketiga gambar, yang keempat gaya bahasa, dan yang kelima ritme. Untuk tipografi, yang pertama, tipografi ini merupakan format dari puisi. Dapat dilihat dengan mengatur garis-garis di sisi kiri dan kanan kertas saat menulis puisi. Yang kedua ada dikte. Dikte ini mohon maaf sebelumnya, dikte atau diksi merupakan pemilihan kata-kata yang digunakan untuk menyelesaikan puisi. Nah, yang ketiga ada gambar. Gambar ini merupakan susunan kata-kata yang menggambarkan panca indera seperti melihat, mendengar, meraba, merasakan, dan lain sebagainya dari penyair. Lalu yang keempat ada gaya bahasa. Gaya bahasa ini penggunaan bahasa yang tepat untuk mendukung puisi dalam puisi yang indah. Lalu yang terakhir, ritme. Ritme ini merupakan persamaan suara yang ditulis dalam puisi untuk meningkatkan keindahan puisi ketika disajikan secara lisan. Jadi ritme ini lebih kepada saat pembacaan puisi tersebut ya Nanda. Setelah Ibu menjelaskan unsur-unsur tersebut, apakah dari Ananda semua ada yang tidak mengerti? Silakan bertanya. Baik, ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Ibu, saya mau bertanya. Silakan, Ananda. Tadi Ibu ada sebutkan struktur batin. Ya. Saya masih bingung Bu, itu apa ya Bu? Oke, baik. Kalau begitu akan Ibu jelaskan kembali mengenai struktur batin. Struktur batin ini terdiri dari topik, perasaan, nada, dan tujuan dari puisi. Struktur batin ini sama dengan struktur intrinsik yang ada dalam puisi. Nah, kita katakan saja struktur tersebut terbagi menjadi dua, struktur intrinsik dan ekstrinsik. Intrinsik ini strukturnya ada di dalam puisi itu sebagai unsur pembangun, sedangkan ekstrinsik atau unsur fisik itu dapat kita lihat seperti tipografi penulisan, gaya bahasa, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk struktur batin ini dia ada di dalam puisi itu sendiri. Nah, struktur batin ini dia ada 4. Yang pertama topik, perasaan, nada, dan tujuan puisi. Nah, topik ini penjelasan untuk makna puisi yang akan ditransmisikan. Kemudian ada perasaan. Perasaan ini ekspresi perasaan yang disampaikan penyair kepada, ekspresi perasaan yang disampaikan penyair dalam kaitannya dengan kondisi lingkungan. Entah itu lingkungan sosial, pengalaman penulis, dan lain sebagainya. Lalu ada nada. Nada ini aura yang disampaikan melalui puisi, sehingga pendeskripsian puisi tersebut menjadi jelas. Entah itu nada amarah, bersemangat, kecewa, kesedihan, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir, tujuan. Tujuan ini inti dari pesan yang ingin disampaikan penyair kepada pembaca. Baik, Ananda, apakah bisa dimengerti penjelasan dari Ibu tadi? Baik Bu, paham. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Anda semua yang telah bertanya. Untuk Ananda-Ananda yang lainnya, jika ada tidak mengerti mengenai materi yang telah Ibu sampaikan, silakan bertanya, jangan takut untuk bertanya. Lalu selanjutnya, Ibu sebelumnya telah membagi Ananda menjadi beberapa kelompok. Masih ingat kelompok yang telah Ibu berikan? Ananda masih ingat kelompok yang telah Ibu berikan sebelumnya? Ingat Bu.
Oke, jadi berdasarkan kelompok yang telah Ibu bagikan tersebut, Ibu akan memberikan tugas kepada Ananda. Tugasnya nanti Ibu akan mengirimkan satu puisi kepada Ananda semua. Selanjutnya Ananda diminta untuk menentukan yang mana struktur batin dari puisi tersebut, lalu mana struktur fisik dari puisi tersebut. Untuk tugasnya ini tetap dikerjakan secara individu, tetapi saat menentukan struktur batin dan struktur fisik yang ada dalam puisi tersebut, Ananda Ibu minta untuk berdiskusi dengan teman kelompoknya. Dengan catatan, semua harus memiliki tugas itu. Tidak hanya mengandalkan satu teman saja yang membuatnya, tapi Ananda semua harus mengumpulkan masing-masing satu. Bisa dimengerti, Ananda? Baik, Bu. Bisa, Bu. Apakah ada yang tidak dipahami mengenai tugas kelompok ini? Silakan ditanyakan. Paham, Bu. Paham semua? Oke. Selanjutnya, jika ada Ananda yang merasa kurang paham atau ada yang tidak dimengerti dalam pengerjaan tugas kelompok nantinya, silakan Ananda untuk menghubungi Ibu jika ada yang tidak jelas nantinya ketika mengerjakan tugas kelompok. Baik, Bu. Oke, baik. Apakah sudah jelas semuanya, Nanda? Tidak ada yang ingin ditanyakan lagi? Jelas, Bu. Oke, kalau begitu, Ibu akhiri sampai di sini pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Sebelumnya, Ibu mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Ananda semua yang telah mengikuti pembelajaran Ibu dengan fokus, tertib, dan mematuhi peraturan yang telah Ibu sebutkan di awal pertemuan kita tadi. Ibu ucapkan terima kasih. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sama-sama, Nanda.